Halo, sekarang, Tonan baru paham kenapa ada yang bilang kalau pemimpin yang baik itu justru banyak musuhnya. Dia pasti banyak pembencinya dan juga penghinanya. Alasannya sederhana saja dan masuk akal. Pemimpin yang baik itu banyak melakukan perubahan yang merugikan kelompok-kelompok yang selama ini mengambil keuntungan dari rakyat. Orang-orang yang selama ini korup pasti terganggu sama sepak terjang Pak Jokowi. Orang-orang yang mengambil untung dengan berperan sebagai kolaborator Barat pasti terganggu sama program hilirisasi Pak Jokowi. Tapi, walaupun yang membenci dan menghina banyak, percayalah, masih jauh lebih banyak lagi orang yang mencintai dan berterima kasih sama Pak Jokowi. Pak Jokowi benar-benar dicintai rakyat. Orang yang membenci Pak Jokowi seperti Rocky Gerung dan Amin Rais jumlahnya sedikit saja. Buktinya, capres yang mereka dukung di pemilihan tahun 2019, di Pilpres tahun 2019, yakni Pak Prabowo Subianto, dia kalah dari Pak Jokowi. Dan sekarang, yang berterima kasih sama Pak Jokowi udah semakin banyak lagi. Menurut survei, lebih dari 80% rakyat Indonesia puas sama hasil kerja Pak Jokowi. Tonan yakin, kalau pemilu diadakan sekarang dan salah satu calonnya adalah Pak Jokowi, dia bakal menang telak satu putaran. Tapi, memang, para pembenci, seperti Rocky Gerung dan Amin Rais, mereka suka bersuara lantang. Mereka suka berisik. Dan, berisiknya mereka itu malah diangkat sama media online dan televisi buat bikin gaduh. Media-media senang kalau Indonesia gaduh. Bakal banyak drama dan bahan berita. Ini menguntungkan buat bisnis media. Kalian pasti sudah tahu sama pepatah good news is bad news. Berita baik adalah kabar buruk buat media. Sementara itu, bad news is good news. Berita buruk adalah kabar baik buat media. Soalnya, penonton suka melihat konflik. Penonton suka melihat orang berkelahi seperti mereka suka menonton pertandingan tinju. Makanya, orang-orang seperti Rocky Gerung dan Amin Rais, walaupun omongan mereka ngaco, provokatif dan berbahaya buat masyarakat, mereka hampir selalu diliput sama wartawan dan jadi bahan pemberitaan. Semakin Rocky Gerung dan Amin Rais melontarkan kebencian memakai bahasa dan kata-kata yang tajam, istilah-istilah yang tajam, bahkan sampai pakai kata-kata yang kasar, itu bakal semakin ramai diberitakan sama media.
Makanya, Tonan sekarang paham kenapa orang seperti Rocky Gerung dan Amin Rais semakin lama harus semakin pedas dan semakin kasar juga. Ini supaya mereka tetap seru dan tetap relevan. Ini supaya mereka tetap menarik di mata media massa. Tapi, akhirnya, mereka jadi semakin kebablasan saja. Mereka semakin mengabaikan adab dan tata krama masyarakat Indonesia. Mereka malah menjadi semakin toksik. Dan kita gak bisa membiarkan kehidupan politik kita diisi hujatan-hujatan toksik dari mereka. Politik mestinya soal adu gagasan dan program, bukan adu melecehkan lawan. Dari sisi Pak Jokowi, bagusnya dia gak marah dan baper menghadapi hinaan-hinaan dari orang-orang seperti Rocky Gerung dan Amin Rais. Pak Jokowi malah kasih kita teladan soal kesabaran dan keikhlasan. Dia gak membalas hinaan. Dia gak marah. Dalam kasus Cak Nun atau Emma Ainun Nadjib, orang yang menyebutnya sebagai Fir'aun, Pak Jokowi malah membalas dengan sikap yang penuh kasih. Waktu Cak Nun sakit, masuk ke rumah sakit, Pak Jokowi malah menjenguknya dan mendoakan Cak Nun supaya segera pulih. Kita beruntung sekali punya pemimpin yang bisa kasih contoh, bisa kasih teladan, bagaimana jadi manusia yang baik, yang ikhlas, dan yang tinggi akhlaknya. Ini pelajaran penting dari Pak Jokowi buat rakyat Indonesia, terutama generasi muda. Ini pelajaran penting gimana bikin Indonesia bisa terus damai. Biarkan mereka yang hatinya penuh kebencian terus membenci. Jangan balas dengan kebencian juga. Tapi, balaslah dengan karya, dengan kerja nyata, dan dengan kasih sayang. Bye.